Halo semuanya, langsung aja ya. Hari ini kita bakal ngebedah sebuah wawancara yang belakangan ini lagi rame banget diomongin. Topiknya, analisis tajam soal landscape politik dan keseimbangan kekuasaan kita saat ini dari salah satu tokoh kunci reformasi 98, Amin Rais. Di sini kita nggak bakal berpihak kemana-mana ya. Tugas kita murni cuma ngebedah dan memahami argumen-argumen kritis yang beliau lontarin. Apalagi beliau juga bilang kalau udah nggak punya ambisi politik pribadi. Oke, biar gampang, kita bagi bahasan ini jadi 5 poin utama. Pertama, krisis moral dan oligarki. Kedua, bahaya lingkaran dalam. Ketiga, peringatan people power. Keempat, solusi untuk kabinet. Dan kelima, kritik sebagai pilar demokrasi. Yuk kita mulai. Masuk ke bagian pertama, krisis moral dan oligarki. Amin Rais tuh nyorotin banget soal erosi moral. Menurut argumen beliau, penataran ideologi negara kita di masa lalu sayangnya kurang masukin dimensi moral dan spiritual, atau yang beliau sebut dimensi ukhrawi. Akibatnya apa? Lahir deh pemimpin-pemimpin dengan mindset yang sekuler dan cuma fokus ke urusan keduniaan aja. Nah, tanpa rem moral yang kuat ini, wajar kalau mereka jadi gampang banget tergoda buat korupsi. Jadi, poin krusialnya di sini adalah ketika fondasi moral itu kropos, sistem pemerintahan perlahan turun level jadi apa yang beliau sebut kleptokrasi. Di wawancara itu, beliau belak-belakan nyebut ini sebagai birokrasi maling. Isinya, ya tikus-tikus berdasi yang nepatin kekayaan pribadi jauh di atas stabilitas negara kita. Terus dampaknya apa dong ke kita? Kata beliau, dampaknya langsung kerasa ke sumber daya alam kita. Coba bayangin, emas, perak, tembaga, timah, bauksit, gas alam, sampai batu bara, bukannya dipakai buat bangun perumahan rakyat atau perkuat militer kita, kekayaan ini malah diduga dijual murah ke pihak asing dan oligarki. Ini nih yang jadi biang kerok melebarnya jurang antara si kaya dan si miskin. Biar kebayang skalanya, beliau cerita pengalaman pribadinya waktu ke Timika di Papua Tengah. Beliau ngelihat langsung gimana gunung-gunung diledakkan dan emas murninya langsung dikirim ke Spanyol dan Jepang. Cerita ini benar-benar nunjukin rasa frustrasi beliau sama manajemen sumber daya kita yang dianggap abai banget sama rakyatnya sendiri. Lanjut ke bagian kedua, bahaya lingkaran dalam. Nah, ini nih yang menarik banget. Amin Rais yakin kalau 95% penyebab kejatuhan seorang presiden itu justru datang dari 10-20 orang terdekatnya alias all the president's men. Orang-orang inilah yang jadi filter informasi dan nentuin siapa yang boleh ketemu presiden. Beliau ngasih satu contoh spesifik. Ada curhatan dari seorang menteri koordinator, Bayamin, ini menteri elit loh, yang kesulitan banget buat ketemu presiden secara langsung. Aksesnya diduga dikontrol ketat sama Mayor Teddy dengan alasan nggak ada waktu. Coba bayangin, kalau informasi buat presiden disaring ketat dari satu pintu aja, kursi kepresidenan bisa benar-benar terisolasi dari realitas di luar sana. Terus, ada lagi cerita soal pertemuan di Hambalang. Katanya, kelompok oligarki yang sering disebut Sembilan Naga itu diduga diundang dan dapat akses langsung ke presiden. Tapi ironisnya, di pertemuan penting itu, presiden kabarnya cuma didampingi sama satu menteri dan Teddy. Poinnya Amin Rais di sini tajam banget. Kenapa oligarki kelihatannya punya akses eksklusif, sementara menteri negara sendiri malah tertahan di luar? Masuk bagian ketiga, peringatan people power. Sebagai figur sentral reformasi 98, peringatan beliau ini nggak main-main. Beliau ngingetin soal bahaya people power atau pemberontakan rakyat. Ini bukan sekedar demo biasa, tapi gejolak sosial yang meledak waktu publik udah sampai di titik kesimpulan istinaf, alias ngerasa, oke, ini udah cukup. Kalau ketimpangan terus dibiarin, amarah publik bisa meledak nggak terkendali. Dan beliau nekenin kalau situasinya sekarang tuh jauh lebih ngeri. Kalau dulu pemuda tahun 98 penyebaran informasinya masih lambat, anak muda zaman now kan beda jauh. Mereka ada di era globalisasi, sangat melek informasi, dan cepet banget geraknya. Mereka jauh lebih sadar kalau ada ketidakadilan. Kalau sampai meledak, arahnya nggak akan ada yang bisa prediksi. Masuk bagian keempat, solusi untuk kabinet. Setelah dengar semua masalah tadi, pertanyaannya sekarang, apa udah terlambat buat presiden mutar balik haluan? Menariknya nih, Amin Rais bilang belum, karena masa jabatannya masih sisa lebih dari 3 tahun, beliau sangat optimis, presiden masih punya waktu buat memperbaiki semuanya. Terus solusinya apa aja? Pertama, beliau minta reshuffle atau perombakan kabinet secara total buat ngebersihin elemen yang nggak produktif. Kedua, figur-figur di lingkaran dalam yang nutup akses tadi harus dipindah keluar istana. Dan ketiga ini yang paling krusial.
Tolak mentah-mentah semua sogokan dari oligarki predatorik. Buat jalanin ini, Amin Rais punya ide yang brilian banget. Beliau ngusulin dibentuknya semacam Dewan Perbaikan Nasional. Isinya bukan politisi yang cari jabatan, tapi elit politik, spiritual, budaya, dan pemikir nasional. Tugas mereka, ngasih panduan moral dan ngadain siaran Face the Nation setiap beberapa bulan sekali. Ini mirip strategi yang dipakai George Bush Senior di Amerika Serikat buat nelurusin mindset publik. Sebenarnya dari semua ini, Amin Rais itu masih nyimpen harapan besar. Beliau ngebandingin visi ideal presiden yang sering didengarnya 10 tahun lalu. Seorang petarung yang pengen rebut kembali sumber daya, bangun perumahan, dan tolak utang. Dengan kondisi saat ini yang kelihatan terisolasi sama kabinet yang kurang produktif. Kritiknya emang pedas, tapi ini karena beliau pengen banget sosok petarung yang dulu itu balik lagi. Dan terakhir, bagian kelima, kritik sebagai pilar demokrasi. Tentu aja, Istana juga nggak diem. Menteri Komunikasi, Mutia Hafid, sempat ngebantah keras dan nyebut omongan Amin Rais ini sebagai fitnah dan pembunuhan karakter. Tapi tahu nggak, Amin Rais santai aja. Buat beliau, kritik sekeras apapun itu bukan serangan, melainkan tugas penting buat mastiin Republik ini nggak kerasa terlalu sakral sampai nggak bisa dikritik sama sekali. Nah, sesi bedah materi ini bakal kita tutup sama satu kutipan yang keren banget dari Umar bin Khattab yang disebut sama pewawancara, "Tidak ada kebaikan pada kalian jika kalian tidak mau mengatakan kebenaran kepada kami, dan tidak ada kebaikan pada kami jika kami tidak mau mendengarkan kalian." Jadi, dari krisis moral sampai bahaya terisolasinya pemimpin tadi, coba kalian renungin. Menurut kalian bisa nggak sih sebuah negara benar-benar bertahan kalau warganya udah berhenti nyuarain kebenaran? Pikirin itu baik-baik ya, dan sampai jumpa di bedah materi selanjutnya.